Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok suku etnik masyarakat Makassar Maritim di Pedesaan. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Jannatul Alia selaku ketua kelompok dari kelompok 3 dan teman-teman saya yang bernama Rasyika Binti Darwis, Mutmainnah, Hastika Prawatiwi, Ayu Ashari, AM Fahmi Fahresa Ibrahim. Dan untuk presentasi pertama saya akan memulainya, yaitu dimulai dari sejarah suku Makassar. Suku Makassar merupakan sebuah etnis yang berada di bagian pesisir selatan Pulau Sulawesi. Masyarakat Makassar berjiwa penjelajah dan pernah begitu berjaya di lautan. Hal ini terbukti pada abad ke-14 sampai ke-17. Suku Makassar dikenal sebagai suku yang suka menjelajah di lautan hingga jauh ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan kini terdapat sebuah daerah yang bernama Makassar. Sedangkan nama Makassar diduga karena mereka berasal dari tanah nenek moyang mereka, yaitu dari Makassar. Nama Makassar ada lebih dari satu di Afrika Selatan. Bahkan ada juga di Mozambikue, negara tetangga Afrika Selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada Mi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu hubungan Makassar dengan Bugis. Hubungan Makassar dengan Bugis diperkirakan bahwa Makassar identik dan serumpun dengan suku Bugis, bahwa istilah Bugis dan Makassar adalah istilah yang diciptakan oleh Belanda untuk memecah belah. Hingga pada akhirnya kejatuhan kerajaan Makassar pada Belanda, segala potensi dimatikan, mengingat suku ini terkenal sangat keras menentang Belanda. Yang kedua, suku bangsa Makassar sebagai cikal bakal masyarakat maritim. Kelompok-kelompok etnik bermula di Galesong. Galesong merupakan kawasan desa pantai yang terletak di pesisir pantai Selat Makassar, membujur dari utara ke selatan, dan mempunyai sumber daya alam ganda, yaitu berupa pertanian dan perikanan laut. Karena di samping terletak di pesisir pantai Selat Makassar yang merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dalam usaha perikanan laut, desa ini juga berada di atas tanah berdataran rendah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kelompok saya. Faktor perkembangan peradaban Makassar. Poin pertama, letak Makassar yang berada di pusat kawasan perdagangan di Kepulauan Indonesia. Poin kedua, posisi Makassar berada pada jalur jaringan perdagangan. Poin ketiga, pelabuhan Makassar termasuk pelabuhan alam yang nyaman karena terlindungi pulau-pulau kecil yang bertebaran di depannya. Dan yang terakhir, sebagian penduduk Sulawesi Selatan bergiat dalam dunia perdagangan maritim dan dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang ulung dan cikatan. Next. Letak Kerajaan Galesong. Kerajaan Galesong yang terletak di pesisir Selat Makassar mulai dari Ayang Toa di ujung utara dan berbatasan dengan Kerajaan Goa sampai ke Mangindara di bagian selatan, dengan luas 68,10 km dan terdiri dari 23 kampung, di mana 3 kampung diantaranya terletak di wilayah kekuasaan Kerajaan Goa, yakni Tangketonga, Bontokado Pepe, Parepare. Kampung tersebut merupakan pemberian Raja Goa kepada Karaeng Galesong yang bernama I Malaran Daeng Manggasing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya, daerah Kajanangan dan Galak. Yang pertama yaitu Galarang Aing Batu-Batu. Yang kedua, Lokmo Sampulangan. Yang ketiga, Janang Campagaya. Yang keempat, Anrong Guru Bontolebang. Yang kelima, Anrong Guru Beba. Yang keenam, Gelaram Bonto Mangape. Yang ketujuh, Janang Menyampa. Yang ke-8, Janang Kodatong. Yang ke-9, Gelaram Popo. Yang ke-10, Janang Mangindara. Next. Selain itu, Galesong juga menguasai pulau-pulau seperti Tanah Keke, Bauluang, dan Satangadan dan Doangan. Galesong secara kultur historis mewakili etnik Makassar dalam konstelasi
Takalar, Sulawesi Selatan. Galesong sebagai sebuah komunitas Makassar dan bekas kerajaan berdaulat dari berbagai sisi memiliki kearifan tradisi dan nilai-nilai budaya yang menjadi frame of reference komunitasnya, terutama nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinan elit lokal. Selanjutnya akan tradisi ada 8 tradisi lisan komunitas Galesia yang artinya wahai pemimpin. Yang kedua yaitu Jareki Tanang Gulinu, artinya perkuat pasang kemudimu. Yang ketiga Nutea Lalo, artinya jangan sekali-kali. Yang keempat Toali Riminasanu, artinya berpaling dari harapan. Yang kelima Punggawa Teako Jekong, artinya wahai pemimpin jangan berbuat curang. Yang keenam Sawi Teako Ngarui, artinya pengikut janganlah resah. Yang ketujuh Irate Konteng, artinya itu di atas perahu. Dan yang terakhir Todo Puli Minasaya, artinya tetapkan harapan kita. Tradisi lisan tersebut mencerminkan bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh buat curang. Dia sebagai sosok manusia menetapkan dan mengarahkan tujuan dan kemaslahatan orang banyak. Dan orang yang dipimpin pun harus seia sekata dengan pemimpinnya. Materi selanjutnya dipaparkan oleh teman kelompok saya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kelompok etnik adalah suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Kelompok etnik di Makassar bermula di Galesong. Galesong secara kultur historis mewakili etnik Makassar dalam konstelasi perekonomian yang bercorak maritim. Kelompok etnik Makassar ini adalah etnis yang berjiwa penakluk namun demokratis dalam memerintah, gemar berperang dan jaya di laut. Next. Selesai? Iya. Oke, itulah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.